Jadi jangan bilang lagi bahwa terorisme itu tidak punya agama, ngawur itu. Jangan bilang lagi. Terorisme itu punya agama dan agamanya Islam. Terorisme itu punya agama dan agamanya Islam Jadi tegak lurus Jokowi itu dukung Prabowo. Kalau dukung Ganjar, tegak lurus Megawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa, warahmatullahi wabarakatuh. kita berlanjut di ruang tayang dibacain berita. Bung kameramen kelihatannya semakin bergembira. Ya, Alhamdulillah Bu Alfian, karena menjelang 2024 banyak hal-hal yang unik-unik yang kejadian Bu Alfian, yang akhirnya kita jadi semakin terbuka Bu Alfian. Nah Bu Alfian, ini ada berita dari tv1news.com, judulnya adalah Grace Natali ungkap Prabowo menyesal sempat dekat dengan kelompok intoleran. Innalillahi. Wakil Dewan Pembina PSI Grace mengungkap bahwa Prabowo menyesal sebab pernah dekat dengan kelompok intoleran. Penyesalan Prabowo tersebut pernah dekat dengan kelompok Islam ini terungkap berawal dari video yang diunggah di kanal YouTube Total Politik pada 13 Agustus yang lalu. Dalam video tersebut, Grace sedang menghadiri sebuah acara talk show dengan salah satu topik pembicaranya adalah soal Prabowo. Pada awalnya pembawa acara bertanya kepada mantan Ketua Umum PSI tersebut terkait kedekatannya dengan Prabowo. Tapi kan kalau kita lihat, Pak Prabowo dulu dekat dengan kelompok-kelompok intoleran, tuduhnya. Gimana PSI dianggap menerima orang yang berseberangan dengan ideologinya PSI? Tanya pembawa acara. Kemudian meski tidak ingat perkataan detail dari Prabowo, Grace Natali mengungkap pada intinya Ketua Umum Gerindra tersebut menyiratkan penyesalan. Yaitu memang kita kritisi, tapi beliau dalam sebuah percakapan santai, tersiratnya saya lupa kata-kata persisnya, ada eksplisitnya juga, kurang lebih beliau menyiratkan penyesalan lah pernah mengambil langkah itu. Bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Profesor Din Samsudin juga menjawab dengan tegas. Kita juga menyesal titik-titik. Itu perhatian ya. Bisa dipahami para pemirsa, jawaban Pak Din Samsudin itu adalah jawaban dari tokoh nasional, tokoh Islam yang berskala internasional, yang rasanya cukup menjadi jawaban telak gitu. Nah yang kedua, yang intoleran itu justru PSI. Kalau orang toleran itu kan apa yang orang yakini, yang orang ini biarkan dong. Kenapa terus menyerang? Iya. Urusan poligami lah, urusan apa. Bro dan sis, rela tidak kalau ibu kita diduakan? Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kita lakukan adalah pertama, memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami. Yang lainnya soal pernyataan penyesalan, saya sih berharap secepatnya Pak Prabowo langsung yang jawab. Memang dulu pernah ngomong apa Pak sampai dia ngomong begitu? Iya benar. Itu kan penting. Jadi Satria dong. Anda kan mantan tentara, jiwa tentara. Anda omong supaya kami semua juga tetap respect. Saya secara pribadi sampai detik ini masih melihat Pak Prabowo itu adalah salah satu putra bangsa yang punya partisipasi tersendiri. Tapi kalau nanti seiring waktu dan seiring kelakuan dan ucapannya, ya saya akan katakan permohonan maaf. Iya, Bung Alfian, memang kalau dibilang menyesal pernah dekat dengan kelompok intoleran, lah sekarang ada Abu Janda di situ. Abu Janda, PSI, semuanya dulu adalah para pendukung penista agama, Bung Alfian. Itu kurang intoleran apa mereka itu, kurang ajarnya. Nah itu yang saya aneh gitu, Bung Alfian. Ujungnya adalah umat Islam 212 yang pro Habib Rizik, yang ya 212 lah ya, dianggap orang-orang yang intoleran. Kan ini kurang ajar Bung Alfian. Nah tapi Bung Alfian, ada yang unik. Beberapa hari kemudiannya muncullah berita seolah-olah ingin mengklarifikasi Bung Alfian. Jadi Gerindra soal Grace PSI singgung penyesalan Prabowo, Gerindra ini menyampaikan ada yang pelintir. Kok saya jadi menangkap gini Bung Alfian, mungkin timnya Prabowo itu merasa, wah dengan statement ini kita akan menciderai teman-teman kita yang ada di 212 nih. Oh ntar kan kayak Habibur Rahman Bung Alfian misalkan, ini bisa jadi anggota DPR RI kalau nggak didukung orang-orang 212 dari mana suaranya, istilahnya gitu Bung Alfian. Nah, jadi mungkin Bung Alfian
Apa yang ingin Bung Alfian respon dari ngelesnya orang Gerindra ini, Bung? Ya sebenarnya kalau boleh saya bilang, pemirsa, Habibur Rahman itu kan konconya Pak Andi Arief. Memang Iya. beda partai itu, tapi mereka punya chemistry ya. Saya pikir bisa dijadikan catatan. Kalau soal ditegur, soal pelintir-pelintir, saya malah memandang mesti Grace dong ditegur. Anda jangan ngomong gitu dong, kan gitu. Betul. Ya, jadi bukan malah seolah-olah Grace tetap benar, tetap aman, lalu dibilang tegur, Anda jangan ngomong begitu. Itu membuat kami mengalami kerugian modal sosial politik kami. Kami akan mengalami penggerusan dukungan. Dan saya pikir kalau tidak bisa dijelaskan dengan cukup logis dan rasional dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, rasanya nanti perlu ada pernyataan tegas baik dari Habib Rizik maupun tokoh-tokoh Islam yang lain. Saya mungkin pada tahap tertentu ya mohon maaf pada Pak Prabowo kalau terus-menerus ada ungkapan, sikap, pernyataan sikap, dan perilaku dari berbagai orang yang memang bukan dari Anda langsung, tapi kalau terus-terus diadakan pembiaran atau didiamkan, maka nanti kita akan mengumumkan bahwa kita mempertegas pilihan kita, mari bersikap satria, bahwa pertarungan kontestasi politik memang semakin dekat, tapi tolong tetap satria, tetap jujur dalam artian bersikap fair play. Saya pikir begitu, Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, saya melihat ini kok jadi apa ya bahasanya ya. Jangan menggunakan gaya-gaya di depan berbicara lain, di belakang berbicara lain, Bu Alfian. Saya khawatir di hadapan kita pura-pura pro 212, pro Islam, pro apa, di belakang ternyata bisa jadi ngejelek-jelekin kita. Apalagi beliau kan beberapa kali hadir seperti misalkan di Ijtima Ulama lah, apalah gitu, Bu Bahkan jadi Alfian. ketua panitia itu Sufi internasional. Ya, Bung Alfian, yang saya tangkap dari statement Bung Alfian bahwa pertama Grace-nya dong yang ditegur. Karena kalau saya melihat dari berita penyesalan, ngelesnya Gerindra ini, katanya ini dipelintir-pelintir, dia kayak nggak ada nyalahin Grace tuh Bung Alfian. Itu yang pertama. Yang kedua, Prabowo perlu tuh Bung Alfian angkat bicara, ya lu maksudnya gimana nih? Kalau bener nyesel ngomong aja gitu, nggak usah malu-malu gitu. Soalnya saya cari di berita, belum ada Bung Alfian Prabowo menjelaskan soal itu. Adanya Prabowo tegaskan tak pernah menyesal gabung kabinet Jokowi. Nah, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, tetap kenapa saya minta Bung Alfian merespon ini? Saya kecewanya adalah seolah-olah kita terus Bung Alfian, umat Islam terus Bung Alfian, 212 terus yang dianggap sebagai orang yang intoleran. Padahal kilometer 50 yang dibantai adalah FPI, umat Islam, masih saudara kita, Bung Alfian. Tapi kita mulai disebut intoleran. Kita tidak menolak, kita tidak memilih Ahok karena kita berpegang teguh pada Al-Quran kita, kemudian Al-Qurannya dinistakan, kita juga yang dianggap intoleran. Jadi untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, apa semangat Bung Alfian untuk umat Islam agar di 2024 dan kedepannya kita terus punya pemimpin yang takut hanya pada Allah? Silakan. Iya, saya akan jawab dulu. Ada satu terminologi yang sempat tersebut tadi, yaitu tentang lain di mulut, lain di hati, lain sekarang, lain kemudian. Itu namanya munafik. Munafik itu buat pemirsa, saya coba konfirmasi kepada yang ahli agama. Saya coba membahasakan gini, munafik itu seolah-olah beriman tetapi kafir. Itu penting itu buat Bung Kameramen, semua pemirsa. Mari camkan munafik itu seolah-olah beriman tapi kafir. Silakan rasakan sendiri, kita nggak menuding siapapun. Silakan dipahami bahwa munafik itu sebuah terminologi yang sangat dihindari oleh orang beriman. Karena Al-Quran menyebutnya mereka akan masuk ke dalam keraknya neraka. Fi darkil asfala. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya siapa yang intoleran? Intoleran itu artinya orang yang tidak memberikan sikap welas asih, tenggang rasa dan permakluman atas orang lain yang berbeda dengan dia. Bagaimana Anda menjelaskan ditangkap dan disiksanya puluhan dengan kejam 888 orang dalam peristiwa demonstrasi di Bawaslu yang mengakibatkan matinya 14 orang dan 2 diantaranya dengan sangat sadis, Harun Ar-Rasyid. Ya, itu satu. Ada satu lagi itu. Yang kedua peristiwa KM 50 pada tanggal 7 Desember tahun 2020. Yang terakhir pembubaran FPI tanggal 30 Desember 2020. Jadi kelihatannya rentetan ini, dan kedepannya kita lakukan perlawanan bahwa negeri ini negara yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2.
Sekian pemirsa, kita ingin menjadikan pemilu ajang kontestasi yang sehat, yang fair, yang sportif. Buktikan Korsa Anda, buktikan Sabta Marga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.